Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elan Sinatria. Biasa dipanggil Elan, NIM 2014400017. Asal prodi Teknik Instrumentasi 1 Kilang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat piping and instrumentation diagram menggunakan aplikasi eDraw dan gimana caranya kita menjelaskan suatu PNID. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan pertama, yaitu gimana sih caranya kita buat PNID. Nah, untuk menunjang kita buat PNID, di sini saya memakai aplikasi berupa eDraw. Sebelumnya, saya akan menunjukkan apa yang akan saya bahas dan apa yang akan saya buat piping diagramnya. Di sini ada sebuah PNID yang akan saya contoh ya, atau aplikasikan gimana cara buat PNID ini menggunakan eDraw. Oke, mari kita buat aja langsung di aplikasinya. Kita buat. Ini adalah tampilan eDraw. Nah, sebelumnya saya sudah pernah buat ya. Ini eDraw-nya kurang lebih seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan gimana cara buat per part-partnya. Seperti gimana sih cara buat valve-nya, cara buat aktuatornya, cara buat separator, cara buat kompresornya. Ini tuh gimana sih? Oke, langsung aja. Ini ada kertas kosong, drawing to, bisa kalian buka file, kemudian di new, terus langsung pencet aja nih di tanda plus ini. Nanti ada langsung kertas baru. Oke, langsung aja kita buatnya di drawing 3 aja yang baru kita buat. Cukup mudah ya, di aplikasi eDraw ini sudah disediakan PNID juga, jadi kita tinggal nambah-nambahin atau ditambahkan lagi yang belum lengkap itu apa. Ini bisa kalian lihat. Cara nyarinya tadi, kita fokus ke library, logo library, kemudian klik kanan, kemudian langsung ke tombol PNID ini, kemudian kalian bisa pilih PNID yang kalian inginkan. Misal kita mau pompanya, terus habis itu cari valve-nya, apalagi ini ada piping-nya, vessel-nya. Yang kalian butuh, kalian bisa centang, kemudian yang sudah kalian centang itu akan ada tersedia di sebelah kiri kalian di bagian eDraw-nya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan gimana cara buat valve-nya. Di gambar ini, valve yang digunakan itu kurang lebih ada 3, yaitu valve tipe aktuator piston dan valve ini ya, check valve, kemudian juga ada pneumatic valve. Nah, kalau gitu kita cari tempat yang tadi ya, bagian valve-nya biasanya sudah tersedia. Oke, karena ini dilihat juga yang hanya ada itu hanya cek valve aja. Nah, ini cek valve. Terus kalau untuk memperbesar, memperkecilnya, bisa tarik bagian paling ujung bawah kanan atau ujung bawah atas untuk memperbesar valve-nya. Nah, akan jadi seperti ini untuk memperbesar dan memperkecil. Kemudian jika ingin dipindah-pindahkan, bisa langsung dipindah-pindahkan seperti ini. Oke, gampang, lanjut. Sekarang kita buat piston valve-nya. Piston valve-nya saya bisa buat dari ini, pertama, valve tipe hand ya, aktuator yang langsung dipakai tangan. Nah, kemudian saya pakai shape, yaitu line. Dipaskan saja kira-kira berapa. Nah, semisal kelebihan seperti ini,
juga bisa diatur ketinggiannya. Tunggu sampai tanda panah 4-nya ini sampai putih, kemudian nanti bisa dikecil atau dibesarkan, atau dipindah-pindahkan seperti ini. Kita samain. Oh, ini salah. Pakainya shape ya. Oke. Kemudian kalau ingin agak lebih detail, bisa kalian pencet tombol untuk yang seperti main game, tanda panah atas, bawah, kiri, kanannya, agak lebih detailnya. Terus kemudian kita copy paste saja. Oke, terus dikecilkan. Nah, ini adalah valve dengan aktuator piston. Sudah jadi. Kalau sudah jadi, kalian bisa pencet Ctrl G agar gambarnya ini menjadi satu kesatuan seperti ini. Dan ini juga sudah bisa diperbesar dan berkecil. Oke, saya akan menjelaskan gimana caranya kita buat pneumatic valve. Pertama, ambil valve yang tipe hand, ini aktuator hand, dibesarkan. Kemudian kita buat shape lingkaran. Oke, kemudian buat shape kotak. Kemudian shape kotak. Kemudian shape kotaknya ini kita taruh di depannya, di atasnya lingkaran, kemudian di blok semua, kemudian pencet symbol, pencet subtract. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian pneumatic valve-nya digabungkan. Jika terlalu besar bisa dikecilkan. Oke. Nah, oke. Jadi pneumatic valve. Ctrl K. Pneumatic valve kita udah jadi. Kemudian untuk garisnya sendiri kita bisa menggunakan konektor. Konektornya itu ada yang straight dan konektor yang bisa langsung lika-liku. Di sini saya pakai yang straight. Straight konektor ini dia ini hanya tipe yang lurus seperti ini. Dan tadi kalau kalian lihat kan ada yang garisnya lurus seperti ini, juga ada yang putus-putus. Nah, sekarang gimana cara buat garis yang putus-putus? Cara buat garis yang putus-putus, klik garis yang kita sudah buat tadi dengan konektor, kemudian pencet tool yang ini, kemudian di line type, pencet, kemudian diganti, ini banyak pilihan, bisa diganti sesuai kebutuhannya. Sekarang pencet ini. Nah, kemudian jadi garis tapi titik-titik. Garis tapi putus-putus, mohon maaf. Garis putus-putus ini biasanya menandakan electric sign-nya. Kemudian gimana cara kita buat? Nah, ini yang ada di sini. Nah, untuk kalian mau tahu, kok misalnya kalian nggak tahu lihat piping NPID ini itu apa, kalian itu bisa lihat di bagian atasnya, lihat 540C02. Ini di sini ada 540C02, dilihat dia itu apa. Ini tulisannya second stage MP compressor. Oh, berarti dia itu kompresor. Terus gimana cara kita buat kompresor? Cara buat kompresor itu seperti ini. Pertama kita pakai rectangle tool. Buat kotak, terserah yang mau kira-kira aja. Seperti ini. Kita hapus dulu yang tadi. Kemudian ambil symbol, kemudian move anchor. Nah, dipaskan kira-kira seperti ini. Oke, kita majuin. Nah,
Oke, udah jadi. Kalau masih kurang rapi, kalian bisa di zoom dulu. Kira-kira udah rapi atau belum ya? Oke, atas bawah, insya Allah udah rapi. Kemudian kita copy paste. Setelah itu kita mirror saja. Oke, kemudian kita kecilin. Pakai shape line kira-kira segini. Nah, sekarang jadi kompresornya. Setelah sudah selesai, langsung pencet Ctrl G. Oke. Sekarang saya akan jelasin gimana cara buat tulisan-tulisan seperti yang ada di sini. Nah, tulisan-tulisan seperti ini. Sebenarnya gampang ya. Misalnya kalian membuat lingkaran, kemudian kalian tinggal pencet 2 kali, ketik 2 kali. Terus kalian bisa tulis, misalnya LC ya, level control. Nah, sudah jadi cara buat tulisan di lingkarannya. Ctrl G. Oke, jadi sebelumnya ini adalah PNID yang saya buat di eDraw yang tadi. Cara membaca PNID ya ialah kita baca dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi cara bacanya pertama kita dari bawah sini ya. Sudah nggak ada lagi atasnya, berarti kita baca dari sini. Yang pertama ini ada sebelumnya ada kompresor, terus yang di bawah ini ada separator. Nah, di sini itu pertama itu ada kompresor first stage. Nah, yang kita bahas di sini itu ada kompresor second stage. Berarti kompresor yang kedua. Berarti ini alirannya pertama dari kompresor yang sebelumnya juga separator. Nah, isinya kompresor itu apa? Isinya itu fluida. Fluida yang bagaimana? Fluida yang dapat dikompres. Yang bisa dikompres itu apa? Ya udara, steam. Oke. Berarti fluidanya berubah fluidanya berubah gas. Separator pun sama demikian. Itu berubah gas juga. Jadi dari separator kemudian kompresor mereka bertemu di sini. Sebelumnya dari separator dia melewati 2 kali check valve, kemudian di pertigaan sini dia akan bertemu dengan kompresor. Nah, juga di kompresor ini ada 2 output ya. Yang pertama dia nanti bergabung dengan hasil dari separator. Yang kedua, output yang keduanya itu dia menuju ke flare. Nah, sebelum masuk ke flare itu dia melewati valve tipe piston. Kemudian hasil dari kompresor dan separator yang bertemu di pertigaan tersebut, mereka akan melewati valve juga, valve piston yang sama seperti tadi, kemudian melewati pneumatic valve. Nah, di sini itu ada penjelasan yaitu pressure valve, berarti dia ini bekerja apabila ada tekanan. Nah, tekanan yang bagaimana? Kemudian di sini juga ada pressure control. Berarti nanti input dari pressure control ini nanti akan diteruskan untuk mengatur pressure dari input berupa fluida tadi dengan cara membuka dan menutup pressure valve di sini. Nah, pressure valve di sini dia digerakkan menggunakan sinyal elektrik. Kemudian pressure controlnya sendiri dia itu dikendalikan lagi oleh master controller yang tidak berada di lokal. Lokal itu maksudnya itu tidak ada di lapangan, berarti adanya di control room. Kemudian fluida tadi diteruskan menuju ini apa sih? Nah, kalian bisa baca ini ada 540V02.
Kita lihat di atasnya, apa itu 540 V02? Oh, dia itu second stage MP compressor suction scrubber. Oh, dia itu scrubber. Nah, scrubber di sini itu tipe biner. Maksudnya biner itu apa? Berarti dia itu punya dua output. Nah, output pertama itu berupa fraksi ringan yang ke atas, dan output kedua itu berupa fraksi berat ke bawah. Nah, fraksi ringannya itu berupa pasti gas, karena dia ringan. Nah, sekarang saya akan bahas output dari scrubbernya yang ke atas dulu. Yang atas, dia gasnya ke atas, kemudian gasnya itu dialirkan, dia akan melewati flow transmitter, temperatur transmitter, dan pressure transmitter. Kemudian, semua transmitter ini akan mengirimkan sinyal berupa elektrik dan akan diproses ke surge control. Ini kalian bisa lihat di sini. Surge control-nya ini, dia nantinya akan berpengaruh pada valve-valve 2 yang ada di sini. Oke, lanjut dulu dari output dari scrubbernya itu. Nah, dari scrubbernya tadi, saat melewati pipa yang ada di atas ini, dia tentunya diatur flow-nya, dilihat temperaturnya, dilihat pressure-nya, kemudian dia masuk ke 540 channel 2. Apa ini? Lihat atas lagi. Second stage MP compressor. Oh, di sini ada kompresor. Nah, kompresor di sini dia itu berguna menambahkan tekanan lagi agar gas-gasnya itu biar murni, tidak ada gas-gas yang lain, gas-gas yang tidak diinginkan. Jadi yang hasil dari kompresornya itu didapatkan fluida kompres yang kita inginkan. Kemudian outputnya ini diteruskan, kemudian bertemu dengan cooler. Nah, ini ada agitatornya. Ya, ini cooler, bisa kalian juga lihat. Ini tuh cooler, di mana berarti sebelumnya ini si kompresnya ini temperaturnya itu masih hot, kemudian setelah melewati cooler ini outputnya diinginkan agar temperaturnya itu berkurang. Nah, kemudian instrumen yang dipakai di kompresor ini ada temperatur transmitter, pressure transmitter, kemudian ada, kita lihat lagi di zoom, kelihatan nggak? ST sama SC, mungkin itu safety control sama safety temperaturnya. Nah, itu tuh dikontrol lagi di control room. Nah, kalau temperatur transmitter dan pressure transmitter itu kembali lagi diatur oleh surge controlnya. Nah, kalau untuk safety-nya tadi, dia dikendalikan oleh master controllernya. Bisa kalian lihat menggunakan sinyal elektrik. Lanjut lagi, hasil dari coolernya itu, ini kalian bisa lihat juga ada temperatur transmitter, temperatur, mohon maaf, sepertinya ini itu temperatur indikator untuk mengindikasikan berapa temperaturnya. Kemudian, hasil dari cooler ini ada dua output. Nah, output pertamanya akan dilanjutkan sebagai produk, dan output yang keduanya digunakan lagi untuk membantu proses di scrubber. Nah, kita bahas yang ke produknya. Nah, hasil dari coolernya ini dilanjutkan melewati check valve, kemudian ada lagi outputnya itu menuju ke flare, terus output yang ketiganya ini dilanjut lagi lewatin valve tipe pistonnya. Kemudian yang pertama dia akan ke header, yang kedua akan ke seal gas scrubber, yang ketiga ke fuel gas scrubber. Nah, kita kembali lagi ke scrubbernya lagi. Scrubbernya ini tadi dia kan ada, kita tadi bahas fraksi ringan. Sekarang kita bahas fraksi beratnya. Nah, di scrubbernya sendiri, dia ada level control. Level control ini instrumen yang berguna untuk mengontrol levelnya. Gimana dia mengatur levelnya? Dengan membuka dan menutup valve-nya yang ada di sini. Valve digerakkan dengan menggunakan sinyal elektrik. Hasil fraksi berat melewati valve tipe piston, kemudian melewati valve tipe pneumatik. Kemudian dia dilanjutkan lewati check valve, terus diteruskan lagi ke flare heater.
kurang lebihnya seperti itu PNID yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya bantu untuk menggambar di e-drawnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.